Halo adik-adik semua, welcome to Sunday School Kids in Christ. Let's pray together yuk. Ayo kita berdoa dulu sebelum mulai sekolah minggu. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mulai sekolah minggu. Kami mau jadi anak manis, taat firman Tuhan dan dengar-dengaran. Kami mau memuji nama-Mu Tuhan. Tuhan berkati kami dengan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah sekarang, ayo siap semangat kita berdiri dan puji nama Tuhan dengan sukacita ya. Hore, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sekarang siapkan Alkitabmu. Buka Alkitabmu di 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Kita akan mendengarkan cerita bagaimana Tuhan telah menunjuk raja baru bagi bangsa Israel. Penasaran kan ceritanya gimana? Kira-kira siapa ya raja Israel yang baru? Pada suatu hari di istana Raja Saul di bangsa Israel, Samuel sangat bersedih karena Raja Saul telah berubah menjadi raja yang angkuh dan sombong. Terakhir kali Samuel berbicara kepada Saul bahwa Saul ketaatan adalah lebih baik dari hanya korban bakaran saja. Begitu kata Samuel kepada Raja Saul. Lalu Tuhan pun berfirman kepada Samuel, "Samuel, berapa lama lagi kamu sedih karena Saul? Pergilah, aku mengutus kamu kepada Isai orang Bethlehem, sebab di antara anak-anak Isai akan menjadi seorang raja bagi bangsa Israel." Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Bethlehem. Samuel masuk ke rumah Isai dan menguduskan semua anak laki-laki Isai. Lalu Samuel melihat seorang anak yang perawakannya tinggi dan sangat tampan, namanya Elia. Dan Samuel berkata, "Wah, ini pasti yang dipilih Tuhan menjadi seorang raja untuk diurapi." Namun Tuhan berfirman, "Hei Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi. Manusia melihat apa yang depan mata, tetapi aku melihat hati," kata Tuhan. Lalu ayah Isai memanggil semua anak-anaknya yang lain. Ada Aminadab, Syama, dan semua ketujuh anaknya lewat di hadapan Samuel. Namun Samuel berkata bahwa semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Dan kemudian Nabi Samuel bertanya lagi kepada ayah Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawab Isai, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Lalu jawab Samuel dengan semangat, "Panggillah dia kemari." Dan saat itu juga Tuhan pun berfirman, "Urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengurapi Daud dan Roh Tuhan berkuasa atasnya. Suatu hari nanti Daud akan dimahkotai menjadi raja yang besar di antara bangsa Israel. Ingat, Tuhan melihat ketaatan kita, bukan hanya rajin sekolah minggu ya, tapi harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Bukan seperti Saul yang ketaatannya hanya sebatas korban bakaran saja.
Caranya adalah dengan sikap hati kita yang nyata, seperti menjadi berkat bagi orang lain, rendah hati, dan taat sama orang tuamu. Ingat, Tuhan hanya melihat hati kita, bukan fisik, paras atau wajahmu, tubuhmu yang tinggi, yang kuat, atau apapun kekayaan yang kamu punya. Karena Tuhan hanya melihat hatimu. Hai, ada surat nih dari Tuan Gajah, katanya ada ayat emas buat kamu, yang jadi pegangan buat kamu. Di 1 Samuel 16 ayat 7, jangan lupa minta bantuan mama papa kamu pada saat kamu menghafal, dan minta bantuan untuk merekam dirimu. Jangan lupa kasih videonya buat guru-guru sekolah minggu ya. Sebelum menutup perjumpaan kita di hari ini, mari kita berdoa yuk. Tuhan Yesus yang baik, kami mau menjadi anak-anak yang taat pada Tuhan. Bukan hanya rajin sekolah minggu, namun sungguh-sungguh memiliki sikap hati yang benar. Taat firman Tuhan, rendah hati, jadi berkat, dan dengan dengar nama Papa. Kami mau rajin belajar juga Tuhan, buat nanti di masa depan kami muliakan nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sekarang ayo kita puji nama Tuhan yang sukacita lagi ya. Penuh semangat, ayo. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Hore, puji Tuhan, haleluya. Sampai jumpa lagi ya di sekolah minggu berikutnya dengan cerita-cerita yang tambah seru dan menarik buat kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya, Tuhan memberkatimu. God bless you.